Teman-teman, kita hari ini lagi mau ngobrol tentang building character through visual creation gitu. Nah, kita lebih ngobrol aja santai, nggak kalau ada yang mau nanya atau mau komen, feel free. Lagi Mm-mm. kesempatan nih bareng sama Alex ya. Alex nih pengalaman banget psikolog klinis, habis itu juga hipnoterapis juga tuh, kayak gitu. Apa sih Lex, kalau misalnya menurut lo kayak building creation apa? Apa building character tuh apa sih? Kalau menurut dari perspektif psikologi yang propernya, kalau kan udah lama nih secara scientificnya Iya, ya jadi by definition atau by ini groundsnya apa nih Lex, kalau building character tuh? iya kalau kita ketemu nih kayak di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor, biasa kan suka ada karakter building, apa kayak workshop-workshop untuk karakter building itu sebenarnya ditentukan dengan apa yang mereka butuh. Cuma pada dasarnya sih itu kan ada dua kata ya, karakter sama build ya. Build itu sendiri kan membangun, meningkatkan gitu, membentuk lah ibaratnya. Sedangkan kalau karakter ya adalah sifat, watak, atau value-value yang kita punya nih. Jadi sebenarnya pada umumnya adalah gimana kita ngajarin atau membentuk karakter seseorang, value yang dia punya, sikap yang dia punya, supaya dia pada nantinya dia bisa ngejalanin kehidupan dia dengan lebih baik dan lebih sehat gitu. Contohnya kayak lebih disiplin, lebih empatik sama orang, peduli sama sekitar, terus bisa jiwa sosialnya juga tumbuh, nggak ibaratnya nggak mudah jatuh lah. Jadi mereka juga kalau daya juangnya tuh baik dan resiliensi juga baik gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada sesuatu yang bikin mereka happy atau mereka achieve, ya mereka senang. Tapi sekalinya mereka ngalamin sedikit kegagalan, kadang kalau orang yang karakternya kurang terbentuk kan mereka down banget. Nah itu juga dilatih supaya mereka lebih kuat lah ngadepin tantangan gitu. Seperti itu sih kira-kira. Tapi memang sikap yang mau dibentuk tuh beda-beda. Biasanya uh, tergantung yang dibutuhkan tuh seperti apa kalau pada orang dewasa. Cuma kalau pada anak-anak dan pada remaja memang pada umumnya ya sikap-sikap seperti daya juang, resilience, disiplin diri, empati sama orang, kepedulian. Nah, seperti itu sih sebenarnya. I see. Jadi lebih ke life skill dan apa social skillnya juga ya. Jadi biar orang Ya, lebih inilah ya, lebih adjust ya lebih intinya ya ke situ ya. lebih mantep lah kasarnya. Gue mau ngomong lebih adaptif, adaptif kayak bahasa susah banget. Lebih mantep lah ngejalanin kehidupannya gitu. Lebih mantap gitu ya. Mm-mm. Nah, misalnya kalau kayak gitu-gitu gimana Alex menurut lo? Kayak eh sekarang ini kan banyak ya, kalau ini anak gue aja yang masih SMP, teman-temannya banyak yang mau, wah kayaknya mau jadi YouTuber gitu. Kalau ngobrol anak SMA juga banyak tuh ngomong mau jadi YouTuber, mau jadi gamer. Beda banget ya sama zaman kita dulu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, selama dia masih bisa bertanggung jawab sama sekolahnya, sama tanggung jawabnya yang lain, yaitu anggaplah dia cuma punya hobi yang memang bisa dikembangkan untuk bantu dia ngebangun karakter itu sendiri kan. Tapi masalahnya banyak juga nih pasien-pasien gue yang datang dengan keluhannya, dia udah nggak mau sekolah dan alasannya adalah, gue kan mau jadi YouTuber, ngapain gue sekolah gitu. Nah, itu kan yang bahaya sebenarnya ya. Mau kita mau jadi apapun, kalau memang nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang pendidikan itu sangat penting. Let's say di sekolah misalnya, oke okay lah, nggak bisa. Kita nggak, kalau mau belajar nggak hanya dari buku pelajaran sekolah, kita bisa dapat dari mana aja. Ibaratnya cuma sekedar nonton, let's say Discovery Channel deh, itu udah dapat ilmu banyak banget gitu. Tapi kan nggak cuma pelajaran nih yang kita dapat di sekolah. Ketika kita di sekolah, kita belajar untuk bisa sosialisasi sama orang, kita belajar untuk manajemen waktu, kita belajar juga untuk ngadepin kesulitan, tantangan-tantangan ketika kita dicemooh orang. Nah, kalau misalnya nih, dia nggak sekolah pada akhirnya, dia fokus sama apa yang dia lakukan sendiri. Terus, let's say, videonya jadi, dan dia jadi YouTuber, tapi ternyata ada kritikan, terus ada juga yang komentar-komentar negatif. Nah, kalau dia nggak terbiasa untuk ngadepin hal-hal yang menjadi konflik dalam lingkungan sosial seperti itu, kan memang dia juga bakal cepat ngedown. Nah, itu yang dibutuhkan ketika dia memang perlu sekolah tuh di situ, nggak cuma di pelajaran aja, tapi memang dia untuk sosialisasinya, untuk daya juangnya, semuanya itu memang dibutuhkan ketika dia akan dipelajari ketika dia di sekolah, berdasarkan pengalaman dia ya, gitu. Jadi kelihatannya anaknya udah siap atau belum nih untuk nerima kayak kasarnya kan orang kan ngeliatnya kalau YouTuber itu kan banyak yang sukses ya.
Padahal kan banyak juga mereka tuh sukses juga karena mereka punya endurance, tekadnya tuh kuat banget. Setiap hari harus bikin 1 atau sampai 2 konten, dan itu juga benar-benar jatuh bangunnya banyak. Yang itu yang mereka nggak tahu. Mereka taunya, oh YouTuber itu gampang gitu. Padahal kan susah banget menjadi seorang YouTuber, apalagi bisa bertahan di posisi dia itu kan susah banget ya. Nah itu yang anak-anak sering nggak tahu gitu. Yang dilihatnya kayaknya happy-happynya aja gitu ya. Padahal Iya, yang lihat happy-happy. ya perlu banyak riset segala macam. Kemarin gue juga baru tahu, Mm-mm. kemarin salah satu kelas yang gue bikin festival kreasi itu festival YouTuber. Nah kita ngundang si Grita Gata. Dia juga cerita gitu gimana prosesnya dia ini segala macam. Walaupun sebelumnya udah pemain film segala macam, dia tetap bangun ininya, bangun YouTube channel itu juga jatuh bangun gitu ya. Bisa nggak bisa. Mm-mm. Kita tadi lo bilang tuh. Jadi harus keep on trying, resilience ya kan, nilai-nilai itu yang mungkin penting juga untuk karakter building remaja atau dewasa muda kita ya sebenarnya. Mm-mm. Apalagi kan kayak misalnya nih, memang sih kalau dalam dunia seni, tekad itu yang paling perlu. Dan nomor dua kan tetap aja kita butuh network ya. Tapi jangan lupa juga, biar gimana kita selalu butuh backup plan loh. Selain network, selain skill, kita butuh backup plan. At least kalau kita sekolah, kita punya background lah, ibaratnya kita punya ijazah. Kalau sampai YouTubernya jalan, syukur. Tapi kalau jadi YouTubernya misalnya kurang berhasil, paling nggak kita kan punya backup plan untuk kerja sesuai apa yang kita suka lainnya, seperti itu. Hmm. Itu sih Betul. ya. Jadi, Mungkin buat orang tua yang ada di sini perlu pertimbangan. Gimana, Arif? ya jadi ada pegangan lah istilahnya dari sisi edukasinya atau apa gitu, bisa kita pakai. Misalkan ternyata nggak jalan nih, ya udah kerja lagi aja atau gimana kayak gitu ya. Iya, at least Nah, masih ada lah gitu, masih bisa cari chance di area lain gitu. wah, itu penting banget tuh. Mungkin buat teman-teman parents yang ngikutin ini juga bisa dipakai tuh tipsnya. Kalau misalkan ternyata anaknya pengen jadi YouTuber atau apa gitu. Sekarang juga kan bukan Mm-mm. YouTuber ya, jadi gamer juga kayak trendy gitu. Iya, itu banyak banget. Ingin jadi gamer Mm-mm. kan uang, bahkan uangnya jauh lebih gede daripada atlet olahraga beneran gitu ya. Gitu atlet fisik. Iya, Jadi mungkin agak beda ya. tapi Mungkin gue ingat zaman gue kan waktu itu ngambil ngambil directing gue di London kan. Habis itu tahun 2000 mm-mm. itu gue kesempatan buat keliling juga ke beberapa, karena kan di London sekalian lah ke beberapa kota lain yang di Eropa. Nah, gue ingat banget gitu waktu gue ngeliat lukisan-lukisan gitu ya. Kan London tuh banyak 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 museum-museum yang bagus ya, museum seni, museum art gitu, MoMA gitu atau apa gitu ya, Tate Modern Art dan lain-lain. Kalau gue ke Louvre segala macam itu ternyata kalau yang gue temukan ini dari refleksi gue sendiri aja sih, dengan nonton gitu, dengan membuat karya seni, jadi ada semacam apa ya, semacam emotional outlet dan apresiasi kita tuh tersalurkan gitu. Karena Iya, betul. gue sendiri sering ngobrol gitu kadang sama beberapa teman. Satu gue cerita. Waktu itu gue satu produksi, gue produser aja di situ, kebetulan direkturnya itu teman gue gitu. Nah, direktur ini bikin cerita. Ini buat kerjaan komersial ya, bukan buat idealis. Direktur cerita bahwa dia bikin skrip itu dari pengalaman pribadi dia gitu ya. Ada pengalaman Mm-mm. pribadi yang dia tumpahkan di dalam cerita itu, dan dia ngedirect juga di situ. Pemeran utamanya nama belakangnya nama dia gitu. Jadi dibikin very personal. Oh, Itu jadi bensin, uh-uh. dia bikin itu jadi bagus. Dan jadinya bagus banget. Karena klien happy, Mm-mm. kita juga happy gitu ngerjainnya ya. Hasilnya sangat sangat itu. Jadi ternyata hal-hal kayak gitu berdampak pada pada diri kita sendiri juga secara positif, dan juga dalam karyanya juga ternyata jadi bagus juga gitu. Mm-mm. Itu pasti sangat ngaruh sih, karena pertama personal ya, dari cerita personal dia sendiri, dan uh, berarti kan dia benar-benar menumpahkan lah semua emosi, semua pikiran, pengalaman dia di situ ya. Tapi sebelum kita jelasin ke teman-teman nih, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu nih sebenarnya visual creation tuh apa aja sih. Kayak yang kalau gue pikir sendiri kan visual creation tuh cuma bikin video atau mungkin bikin dokumenter gitu kan, mau bikin film yang karangan atau mungkin film dokumenter gitu. Tapi kalau dari Arif sendiri ini kan emang ini kan bidang lo ya, jadi visual creation tuh apa aja sih, Arif gitu? Ya nggak tahu, mungkin yang setahu gue kan kalau visual creation ya ada, kalau yang bidang gue kan emang di film. Habis itu paling ya Mm-mm.
gue juga suka motret juga tuh visual creation kan. Tapi intinya semua yang kita buat berarti termasuk juga di seni rupa gitu ya, mungkin lukis, bikin patung dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ke situ. Ya mungkin kalau yang musik mungkin nggak, bukan visual creation. Kita sebenarnya sama aja seni, cuman Audio creation itu ya, itu audio creation ya. di koridor yang kita lagi ngobrol tema sekarang nih lebih ke situ sih, mungkin ke seni yang visual ya, lebih ke visual gitu. Gue inget Jadi banget, ada. ada salah satu pelukis yang selalu menemukan proses penemuan dirinya setiap kali dia ngelukis. Siapa gitu. tuh? Ya nggak usah gue sebut lah namanya, ada. Nggak usah sebut. Jadi dia ya. proses itu. Jadi salah satu director dari Hong Kong, teman gue ketemu dia waktu di Filipina, dia cerita bahwa dia punya satu cerita yang dia alami masa kecilnya, dan dia masukin jadi film itu gitu. Nah itu selalu membuat bensin dia untuk berkarya gitu. Kayak gitu-gitu. Iya, memang nggak selamanya orang yang dewasa yang punya dorongan seperti itu ya. Jadi pertama-tama mungkin kita perlu ngelihat dulu nih anaknya sukanya di mana. Kalau memang anaknya suka fotografi, kita suruh seni rupa kan kesian juga dia. Kayak berat banget apa nggak ngerti caranya terus tiba-tiba harus belajar gitu. Nah, memang kita perlu lihat juga anak kita itu terutama yang udah remaja ya, sukanya tuh karya mana gitu ya, Rif ya. Apakah film, bikin film atau video-video dokumenter biasa atau mungkin fotografi atau lukis dan seni rupa itu ya. Jadi memang kalau kita pilihkan, kalau memang kita arahkan untuk tema-tema tertentu, let's say paling mudahnya kayak kamu lagi kesal nih, coba deh gambar kekesalan kamu. Itu sebenarnya udah bentuk art terapi itu, terapeutik yang memang dilakukan secara dengan ekspresi seni, seperti dengan seni rupa tadi, ataupun dengan melukis atau dengan ngegambar. Bahkan sekarang ya bisa juga dengan media film itu sendiri. Tapi kan memang nggak semua orang punya kesempatan ke sana ya. Jadi kalau memang kesempatannya cuma melukis dan menggambar ya nggak masalah. Cuma sekedar as simple as kayak hari ini mau bikin ini deh dokumenter tentang cara mama masak gitu. Cara mama masak dengan dia ngelihat oh kadang mama ada susahnya, ada gampangnya, terus kadang masakannya juga jadi gosong ataupun masakannya jadi itu kan juga bikin emosi yang muncul ketika bikin kan berbeda-beda. Oke, hari ini gagal misalnya ternyata masakan yang jadi gosong gitu. Oke, bikin besoknya. Atau mungkin ketika dulu pernah ada satu acara, bukan satu acara sih, satu tugas dulu gue pernah inget pas SMA itu suruh bikin dokumentasi, walaupun itu tertulis ya, tapi gue ngebayang kalau sekarang diterapin lagi tuh seru banget gitu. Dokumentasi tentang kupu-kupu, metamorfosa kupu-kupu dari dia masih ulet jadi kupu-kupu, yang mana dia ngelewatin 11 hari. Ada teman-teman yang nggak bisa netesin kupu-kupunya, ada yang bisa. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa kan, paling nggak ayo coba lagi dong, misalnya gitu. Jadi dengan dia bikin video dokumenter, yang mana dia tahu, oh ternyata prosesnya seperti ini, aku pelajarin hal baru, dan dia juga akan ngerasa ini adalah karyanya dia nih. Berarti kan ada rasa achieve sendiri kan di situ kan. Itu juga membentuk suatu rasa kebanggaan ke diri sendiri yang bikin dia ngerasa, oke, aku harus disiplin nih untuk lakuin ini terus. Kalaupun sampai gagal ya aku berjuang lagi, aku cari lagi kesempatan lain gitu. Karena kalau kita lihat-lihat kayak di film, kayak Animal Planet misalnya kan ya, mereka itu kan nggak langsung dapat video, misalnya mereka lagi ke hutan nyari hewan-hewan langka, mereka nggak langsung dapat video hewan langka itu, mesti berhari-hari mereka ada di hutan itu kan ya, Rif ya. Betul, nah itu kalau memang seorang anak, apalagi anak-anak remaja bisa menjalankan proses itu, jelas akan bagus buat pengembangan karakter dia. As simple as hal-hal yang terjadi di sekitar deh, ngelihat ibu-ibu di jalan yang mungkin ibaratnya kesusahan lah, yang kurang beruntung seperti kita. Nah, dia bikin film dokumenter seperti itu kan jelas akan membangun rasa empati dan peduli sama lingkungan sosial dia. Seperti itu sih, kira-kira ya, Rif ya? Banget, iya. Itu kalau gua bikin dokumenter waktu itu buat tayang di Jerman tentang orang hutan ya. Itu ceritain sedikit ya. Tadi lo bilang kan, maksudnya susah gitu, preparationnya banyak gitu. Dari mulai packing, lensanya harus pas, karena ngambil orang hutan kan nggak mungkin pakai lensa biasa, dia pasti di tinggi ya. Kita ngambil dari walaupun acaranya cuma 20 menit ya, acara di TV cuma 20 menit ya. Persiapannya berhari-hari ya. Syuting buat
satu TV program 24 menit something like that, Mm-mm. syutingnya bisa 4-5 hari ya, 4-5 hari Mm-mm. gitu. Jadi maksudnya yang tadi lo bilang tuh bener ya. Jadi sebenarnya tarikannya ke situ, tarikan ke building karakter itu soal proses menjalaninya sendiri, itu berdampak positif terhadap si anak, terhadap kita gitu yang ngejalanin, dan juga nunjukin bahwa jadi resilience segala macam yang tadi lo bilang itu ya, Lex ya. Mm-mm. Iya. Dan memang yang terpenting yaitu tadi yang pertama kali lu bilang, Rif. Jadi kalau misalnya kita lagi ada emosi-emosi yang nggak enak, ataupun kita lagi mau mengekspresikan emosi tapi nggak tahu siapa yang mau diajak cerita, gitu, lagi seneng banget nggak tahu siapa yang mau diajak cerita, coba digambar atau coba ngebentuk sesuatu. Termasuk juga kayaknya origami juga termasuk ya, visual creation itu ya. Betul, Origami betul. yang simpel-simpel kayak origami juga bisa ya. Jadi dengan mereka ngelukis, bikin sesuatu, ataupun kayak ngebentuk sesuatu, itu pun juga bisa bikin mereka tuh ngerasa lebih lega, mereka ngerasa emosinya tersalur. At least itu bisa dapet ya, mungkin kalau karakter buildingnya mesti yang, itu kan proses yang berjalan cukup lama, nggak bisa sekali doang terus langsung terbentuk karakternya, memang harus berulang-ulang.